Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Pada hari ini Ibu akan lanjutkan materi bab 14, menampilkan level dan pola lantai pada gerak tari. Yang nomor A, meragakan gerak tari berdasarkan level dan pola lantai dengan hitungan. Level pada gerak tari memiliki peran yang penting karena salah satu fungsinya adalah menjadikan tari tampil tampak lebih dinamis. Pada tari tunggal, kombinasi antara level tinggi, sedang, dan rendah tidak dapat dilakukan pada satuan waktu yang sama. Pada tari berpasangan dan berkelompok dapat dimainkan level lebih leluasa. Sedangkan pola lantai juga memiliki peran penting pada tarian. Fungsi pola lantai sama dengan fungsi level, yaitu menjadikan penampilan tari nampak lebih dinamis. Penari dapat membentuk pola lantai bervariasi antara garis lengkung dan garis lurus. Pada tari tunggal, penggunaan pola lantai tidak dapat divariasikan secara bersamaan antara garis lurus dengan garis lengkung. Sedangkan pada penampilan tari berpasangan dan tari kelompok, pola lantai dapat dilakukan secara bersamaan. Selanjutnya, ini adalah contoh bagaimana kita melakukan gerak tari berdasarkan hitungan. Anak-anak silahkan lihat di buku, di situ sudah ada yang dinamakan ragam gerak. Kemudian hitungan yang satu bagaimana, hitungan dua bagaimana, hitungan tiga, hitungan 4, dan bagaimana cara melakukan ini dengan hitungan 1 kali 8 ada, 2 kali 8 ada. Itu sudah ada di buku. Ini contoh-contohnya, ini gambarnya, ini gambar 1, ini gambar 2. Silakan anak-anak lebih lengkap baca di buku paket. Selanjutnya, kemudian yang nomor B, meragakan gerak tari dengan iringan. Di sini ada iringannya. Iringannya di sini, lagu pengiring dapat menggunakan lagu sesuai dengan daerah masing-masing. Di sini sudah ada diberikan contoh, ada contoh lagu Suleram. Suleram di sini boleh mengiringi gerak tari yang berdasarkan level dan berdasarkan pola lantai sesuai dengan hitungannya. Di sini sudah ada lirik-lirik lagunya Suleram. Bagaimana anak-anak? Coba anak-anak bisa nanti menyanyikan ini, kemudian buatlah satu nanti bentuk gerak tari berdasarkan hitungannya. Selanjutnya, kemudian boleh juga contoh yang kedua, ini ada gambar 1, gambar 2, 3, dan 4. Boleh ini ada di sini 1, 2, boleh mempergunakan hitungan seperti ini. Disesuaikan dengan iramanya lagu Suleram. Itu berdasarkan hitungan. Sekarang yang nomor C, meragakan gerak tari dengan iringan. Kalau kita sudah meragakan gerak tari dengan iringan, ini kita melihat bentuk pentas. Ini sudah ada gambar tari yang berdasarkan iringannya. Di sini sudah ada bentuk pentasnya bagaimana. Meragakan tari di panggung tertutup atau sering disebut dengan panggung proscenium. Pertunjukan tari biasanya di gedung-gedung pertunjukan. Tari yang diperagakan di panggung terbuka seperti di Candi Prambanan dan Borobudur
biasanya dilakukan dengan secara kolosal. Nah, ini orang banyak pesertanya boleh mempergunakan panggung terbuka. Ada juga yang mempergunakan di gedung-gedung. Selanjutnya, nah sekarang kita lihat berikutnya adalah tata rias dan busana. Penampilan tari sesuai dengan iringan ini didukung oleh tata rias dan busana. Tata rias di sini adalah wajah yang dirias, kemudian tata busana ini adalah pakaian yang dipergunakan sesuai dengan karakter tari yang dibawakan. Nah, di sini dijelaskan tata rias dan tata busana pada pertunjukan tari berfungsi sebagai unsur pendukung. Setiap jenis tari memiliki karakteristik tata rias dan busana sebagai visualisasi makna dan simbol dari tari yang dibawakan. Nah, ini contohnya ini adalah tari olek tamu lilingan. Ini tata busananya seperti ini. Ada gelungannya, kemudian ada hiasan lehernya itu badong, kemudian ada tutup dada, ada sabuk pradanya, kemudian ada kainnya, kemudian ada ampok-ampoknya. Nah, ini semua. Nah, ini tata busana. Kemudian ini adalah rias wajahnya. Nah, anak bisa membedakan yang mana rias wajah untuk yang lakinya, kemudian yang mana rias untuk wanitanya. Ini adalah tari legong kraton. Nah, ini adalah tari dari daerah-daerah yang juga mempergunakan tata rias pada saat dia mengadakan satu pertunjukan. Itu tata rias dan busana. Bagaimana anak-anak? Silahkan anak-anak baca bukunya baik-baik dan mengertikan. Nah, untuk itu sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu minggu berikutnya. Sampai jumpa.